Kalau Anda Islam naik ngobrol, yuk seputar nih diskusi antara Islam dan Kristen. Yuk silakan. Jangan marah-marah gitu loh. Naik aja marah-marah. Memang saya itu memang kafir kepada nabi-nabian dan kafir kepada Tuhan-Tuhanan. Itu hak saya. Anda ini bagaimana? Kalau saya kafir kepada Muhammad, ya kan, kafir kepada Allah, itu hak saya. Nah, coba kamu tanya kepada saya alasannya. Apa sebabnya saya kafir kepada Muhammad? Apa sebabnya saya kafir kepada Allah? Karena yang saya dapati ketika saya mempelajari agama Islam, Allah itu kerjanya menuruti hawa nafsunya Muhammad. Loh, memang iya. Nah, tapi nanti jadi menghujat kan, dibilang kan. Makanya coba naik ke sini bantah gitu loh. Bantah perkataan saya karena itu tertulis dalam literasi kalian sendiri gitu loh. Yuk. Kita kasih naik ada Metra Alfandi. Metra ini kemarin naik, tapi akhirnya pertama nolak, akhirnya mengiyakan dia. Ya Metra, silahkan nyalakan kamera Anda. Ya. Pakai waktu nggak nih bro? Boleh. Terserah kamu maunya modelnya gimana. Ya biar enak pakai waktu lah. Boleh. Di mobil itu, kamu kan sempat membantah apa perkataan saya. Tapi akhirnya kamu iyakan kan? Waktu kita ya, kalau nggak pakai waktu aku males. Belum dia sudah ngambek. Karena bro. Oke, gini aja. Kamu saya kasih gini, Metra. Kamu saya kasih waktu 1 jam untuk membantah atau untuk mengeluarkan statement. Sebutkan satu hal yang saya ucapkan terhadap agama Islam tetapi tidak benar. Sebutkan satu hal. Saya kasih kamu 1 jam waktu. Begini ya, udah boleh nih. Nanti dipotong. Silakan. Nanti bro potong. Yang bro ucapkan itu soal kata-kata, cuman kata-katanya pas, betul, tetapi cara memahaminya yang salah bro Edis. Misalnya Misalnya bro framing begini, Islam ini memang mengajarkan kebohongan, betul. Islam mengajarkan, cuma konteksnya kenapa dulu. Nanti misal saya bilang, misalnya ada orang yang ingin bunuh bro Edis, nanti saya terangkan dulu nih kan. Wah, nanti bro framing nih, kamu Islam dikit-dikit bunuh, dikit-dikit perang. Bawanya ke situ. Tentang kebohongan tadi itu bro giring ke situ. Bro buat pernyataan, bro Edis bantah pernyataan itu sendiri dan dianggap benar sendiri. Padahal Islam itu justru ingin menyelamatkan bro kan gitu, bukan ingin membunuh. Misalnya ada orang yang bunuh, cari Edis. Ada nggak dia? Saya kebetulan tahu bro, ngumpet di belakang. Lalu saya bilang ke orang itu, saya nggak tahu, saya memang bohong. Tetapi kenapa saya disuruh oleh Islam bohong? Supaya menyelamatkan, bukan untuk membunuh. Begitu jalan cerita. Tapi bro framingnya kemana-mana kan. sudah. Cara kita dalam memahami dengan cara bro memahami, cara saya memahami, orang Islam memahami dengan cara bro memahami itu berbeda bro. Di situ letak masalahnya. Baik. Jadi benar nggak orang Islam diizinkan berdusta oleh Muhammad dalam perkara-perkara tertentu? Benar. Nah terus di mana saya salahnya? Salahnya bro, cara bro memahaminya yang salah. Seperti yang saya bilang tadi. Oke, baik. Menurut Al-Quran, surat Al-Ahzab nomor 70, apa dikatakan di situ? Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Betul nggak? Betul. Oke, apakah berdusta adalah bagian dari mengucapkan perkataan yang benar?
Nah, kan mau digiring kan seolah-olah saya kan asli ya gimana sih? Biar saya terangkan Bro Edis, bagus itu. Sebetulnya kalau hanya Bro ingin belajar, ingin memahami, bagus, pertanyaannya bagus. Nggak ada yang salah, nggak ada yang berbenturan di situ sebetulnya. Nggak ada yang berbenturan. Jangan terlalu Bro. boros, Metra. Gini loh. Gini, kamu punya Al-Quran nggak di situ? Punya. Oke, bisa nggak kamu bacakan surat Al-Ahzab nomor 70? Bisa. Coba bacakan. Nah, oke. Masalahnya di sana apa? Kan. Ya, aku tanya dulu sebelum aku bacakan sama Bro. Kenapa kamu tidak Masalahnya sudi bagi lagi Bro membaca di mana? Al-Quran? Bukan tidak sudi, kata Quran begini nih Bro Edis. Aduh. Saya baca di Al-Baqarah ayat ke-6 itu. Metra, kalau mau diskusi Innal itu, ladzina kafaru kamu sawa'un harus alaihim siap-siap lah. anzartahum Nanti am kalau lam saya yang baca tunzirhum sendiri, la saya aja yang tahu. Sesungguhnya orang-orang seperti Bro Edis ini dikasih tahu tidak dikasih tahu juga sama aja. Tuh Nggak kan. Gini, kalau kamu ngomong sama saya Gimana mau berdua, saya terangkan sebentar, gimana Metra, pun coba nanti? dengarkan dulu saya ngomong. Dengar. Ya. Kalau kamu bicara sama saya berdua empat mata, kamu hanya memberitahu saya. Masalahnya di sini kita bukan empat mata. Ini ada puluhan ribu orang di belakang yang nonton. Makanya jangan kamu memandang saya, tetapi pandanglah para penonton-penonton, terutama umat muslim. Makanya ketika ada pertanyaan datang, kamu datang ke sini itu untuk ngasih tahu kepada muslim-muslim yang nonton itu jawabannya. Karena mereka pun rindu, mereka merindukan, mana ini ustadz kami menjawab, nggak ada jawaban. Coba, di dalam surat Al-Ahzab nomor 70. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Mau kamu cek dulu nggak? Jangan-jangan nanti kamu nggak percaya dengan saya. Kamu masih dibisukan, jangan membisukan diri. Terus kan Bro Edis, nggak ada yang Enggak, salah mau di kamu situ. cek Nanti dulu, enggak gini, pemahamannya mau bisa kamu cek dulu luruskan. atau setuju? Enggak, saya nggak ngecek. Saya Berarti setuju ya? Ya teruskan aja. Oke. Pemahamannya yang mungkin Apakah berbeda berbohong kita, cara adalah memahaminya ya. bagian dari mengucapkan kebenaran? Oke, saya tanya balik Bang Edis ya, Bro Edis ya. Apakah berbohong demi melindungi Bro Edis misalnya dalam situasi itu sebuah kesalahan? Jangan-jangan saya dicari orang karena membunuh, gimana? Coba, ada nggak tiba-tiba orang nyari saya tanpa ada masalah sebelumnya? Ya kalau bermasalah pun Misalnya tidak polisi, dengar, ada polisi mencari orang, ya kan? Terus masuk ke rumah Anda harus diajarin Muhammad bohong kan? Oh enggak, saya nggak tahu. Nah itu makanya kalian ini bohong. Yes. Boleh saya jawab, Bang Bro Edis? Simpel aja pertanyaan saya, coba Metra. Apakah berbohong Ya. bagian daripada mengucapkan perkataan yang benar? Gini, perbaiki dulu sinyalmu lah. Sinyalmu aja udah kamu sinyalmu bagusin dulu sinyalmu aja udah macet-macet begitu. Gini teman-teman, kan orang-orang Islam itu sering mengklaim bahwa Tuhan Yesus kita menubuatkan tentang kedatangannya. Mereka sudah didoktrin bahwa Yesus, atau mereka katakan Nabi Isa, memberitahu gitu, menubuatkan gitu, akan datang nanti seorang nabi, ya kan? Nah, ternyata ajarannya bertolak belakang gitu loh. Apa dikatakan dalam Bible? Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apalagi kata Tuhan Yesus, iblis itu bapak segala dusta. Jadi yang namanya dusta-dusta itu kerjaannya iblis. Dia itu embahnya, bapaknya segala dusta.
Nah, ternyata Muhammad ngajarin boleh berdusta dalam 3 hari. Berarti kesimpulannya, menurut Tuhan Yesus, Muhammad itu salah satu komplotan dari... Ya kalian sendiri yang menyimpulkan, nanti lapor polisi lagi. Yuk silakan coba. Yang namanya, semua orang tahu secara nalar, kita punya hati nurani. Yang namanya bohong, kebohongan itu pasti negatif. Nilainya itu pasti negatif, namanya bohong. Tapi kejujuran walaupun pahit, tetapi nilainya itu positif. Di mana-mana Anda mau bawa kemana pun ya itu jawabannya. Coba ya, yang muslim coba. Saya mengundang penonton muslim untuk naik kemari dan berdiskusi dengan baik dengan saya. Yuk, kita diskusi dengan baik ya. Pastikan sinyal kalian kuat ya. Sinyal kalian bagus, kita ngobrol-ngobrol yuk. Kita kasih naik ada Zien 980. Yuk. Zien 980. Ya, Zien. Halo Bang. Halo juga Bang Zien. Muslim atau apa Bang? Iya Bang, saya dulu Muslim tapi sekarang saya udah pindah ke Kristen Bang. Tapi nanti kalau bohong-bohong gimana Bang? Coba nyalakan kamera dulu Bang. Tapi dilihat dulu siapa manusia yang kau pertuhan. Gitu loh. Kalau kau pertuhan anaknya Aminah ya. Ya begitu. Jadi kalian itu harus paham dulu bahasa. Apa maksudnya? Mempertuhan tuh ngapain? Mempertuhan aja nggak tahu. Kita mau diskusi apa kalau kayak gitu? Oke, kita lanjut lagi ya. RJ Raja Ampat. Oke, kita kasih naik RJ Raja Ampat. Ibu Raja Ampat, nampaknya muslimah ini kalau dari foto profilnya. Ya, Raja Ampat. Halo Raja Ampat. Selamat siang Raja Ampat. Membisu. Ibu Raja Ampat. Bicaralah Nona, jangan membisu. Walau sepatah kata, tentu ku dengar. Waduh, nggak mau ngomong lagi. Baik, kita kasih turun saja dia ya. Yo. Oh, nampaknya kita perlu iklan nih teman-teman ini, perlu. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi khusus kepada saudara-saudaraku yang Kristen ya. Teman-teman, saya di sini tuh ada program untuk pendirian rumah apologet. Seperti yang biasa saya katakan, teman-teman, target kita akhir tahun ini mudah-mudahan ya teman-teman ya, kita sudah terkumpul untuk mengadakan rumah apologet itu teman-teman. Jadi kita itu lagi cari tempat dan tergantung nanti yang terkumpul ya. Apa kita cari tanahnya dulu, apa kita cari ada tanah dan bangunannya langsung, begitu. Tergantung nanti dana yang terkumpul. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin membantu atau mensupport Edis TV untuk mengadakan rumah apologet itu, teman-teman bisa support saya ya. Hati-hati teman-teman karena banyak penipuan ya, banyak akun-akun palsu. Hati-hati teman-teman. Pastikan kalau teman-teman mau mensupport muncul nama saya ya, muncul nama saya. Kalau bukan nama saya itu penipuan ya. Karena banyak orang bikin akun-akun saya, kemudian mereka nginbok orang begitu ya. Kalau Edis TV yang asli, saya nggak pernah nginbok orang teman-teman. Kalau Anda sudah di inbox sama orang Edis TV, tahu-tahu inbox Anda, itu saya pastikan palsu. Makasih Bang Aman, makasih Pak Ibrahim, makasih Pak Ibrahim. Nih ya, saya balik kamera saya. Teman-teman,
saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus yang punya berkat berlebih, yang ingin membantu saya Edis TV mendirikan rumah apologet itu, teman-teman bisa support di situ ya. Tangkap layarnya, screenshot. Nanti waktu teman-teman ketik itu nomor, ya munculnya nama saya itu Edis, ada nama belakangnya, ya seperti itu. Silakan tangkap layar, screenshot. Kita kasih waktu. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga, teman-teman bisa lihat tulisan berjalan ya. Ada tulisan berjalan tuh kalau teman-teman nonton di YouTube saya. YouTube saya ada di profil ya. Ada di profil. Link juga untuk kolekte juga ada di profil. Oke ya, iklan sejenak teman-teman. Karena teman-teman ketahui ya, ini untuk teman-teman ketahui, saya itu tidak mendapatkan AdSense atau tidak mendapatkan iklan dari video-video saya sendiri. Adapun orang-orang yang mengupload video-video saya, mereka lah yang mendapatkan iklan. Mereka lah yang mendapatkan AdSense dari situ. Mereka yang mendapatkan pendapatan. Sementara saya sendiri, pemilik video, itu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, karena konten-konten saya itu sudah diuploadin orang. Dan itu pun tidak masalah. Tidak masalah, karena tetap masih ada jalan lain ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan ya. Bagi yang muslim-muslim boleh ajukan permintaan naik, kita diskusi lintas iman. Ada Bang Badri. Ya, selamat siang Bang Badri. Halo? Oke, selamat siang kembali. Silakan Bang Badri, nyalakan kamera Anda. Saya bantu dari sini untuk menyalakan kamera. Sudah. Halo? Halo, ya tar dulu. Oke. Ya, silakan Bang Badri. Oke, Bang. Apa yang mau Bang Badri sampaikan, Bang? Silakan. Salam kenal, Bang. Salam kenal dari agama Islam. Semua Kristen, agama Kristen, salam kenal dari Madura. Dari Madura. Dari Oke, silakan Madura, Bang. Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Domisili Silakan, di Bang. Jakarta, Bang. Ya. Tumben dari bahasanya kelihatan nih, kayaknya Maduranya agak-agak beda ini. Biasanya kalau Madura yang dari kampung si Rusdi yang kemarin. Ya, gimana? Bang Badri, Enggak gini, apa Bang. yang mau Abang sampaikan? Saya Gimana, Bang? mengamati dari awal atau dari kemarin sampai sekarang, ya kan, yang dibahas ialah agama Kristen dan agama Islam, ya kan. Saya nggak menyalahkan manusia tersebut ikut agama Kristen dan manusia tersebut ikut agama Islam, itu nggak bermasalah, tergantung keyakinan pada diri sendiri. Lalu? Kan begitu. Nah, coba sekarang secara logika aja ya Bang ya. Itu kan tergantung keyakinan orang tersebut ikut agama Kristen, tergantung keyakinan orang masing-masing. Iya. Nah, sekarang agama Islam itu punya kepercayaan, punya 25 nabi. 25 nabi. Termasuk di dalamnya Nabi Isa. Oke, coba boleh saya tanggapi dikit, Bang. Ya, Bang gini, Badri. enggak. Kepercayaan umat Islam punya 25 nabi, termasuk Nabi Isa. Dikatakan juga Nabi Muhammad termasuk Nabi awal dan Nabi akhir. Nabi Isa itu enggak mati, hidup. 4 nabi yang hidup adalah Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Yunus, dan Nabi satunya nggak tahu juga saya, karena saya kurang mendalami tentang agama Islam. Tapi saya Islam gitu. Bisa saya tanggapi, Bang? Ya terus ya. Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Baik. Jadi gini, Bang. Begitu banyaknya orang-orang Islam kan yang membahas agama Kristen. Ya kan? Nah, sekarang jadi respon nih, muncul orang-orang Kristen yang membahas agama Islam, gantian dibahas. Nah, menanggapi statement Anda tadi dari 25 nabi, terus Anda katakan ada beberapa nabi yang hidup dan lain sebagainya. Cuman yang saya sayangkan,
statement Anda itu salah. Gini, kalau membaca hadis, jumlah nabi itu bukan 25, tetapi ada 125.000. Yang enggak 120.000 nabi. Yang enggak diketahui, yang diketahui sama umat manusia, yang wajib diketahui itu 25 nabi. Nggak ada yang wajib diketahui. Ini Anda tambah-tambahkan ini Bang Badri. Gini, kalau kita membaca hadis bahwa jumlah nabi-nabi itu ada 120.000 sekian gitulah, 124.000 kalau nggak salah ya, 124.000 nabi. Nah, itu pun menjadi satu indikasi bahwa Muhammad itu, saya mohon maaf nih, Muhammad itu memang sedang mengigau. Kenapa saya katakan Muhammad sedang mengigau? Dari 124.000 nabi itu, kenapa tidak disebutkan selain daripada yang dalam Al-Quran? Ini lagi jualan dia, teman-teman. Entar dulu ya, sorry dulu ya, entar dulu ya. Dalam belanjaan ya. Maaf ya, dulu ya. Entar dulu. Jadi dulu. Ya, sambil dia ini ya, saya mungkin dia dengar juga lah itu. Gini. Jadi teman-teman, apa bukti bahwa Muhammad itu suka mengigau? Jadi Muhammad itu setelah saya baca, dia itu memang suka mengigau dan berhalusinasi. Ada ayatnya. Ada dalilnya bahwa Muhammad itu memang orang yang suka berhalusinasi. Apa bukti bahwa Muhammad suka berhalusinasi? Dia katakan ada 124.000 nabi, tapi satu pun nggak bisa disebut dia dari selain yang daripada di Al-Quran. Terus dia juga bilang, katanya, ketika dia bertemu dengan Jibril, sayapnya itu katanya 7.000. Ditaruh di mana sayapnya? Jibril Kalau punya yang sayap berapa? 6.000 apa 7.000 sayap? Gini. Sebentar dulu gini. Yang Ya, kapan Muhammad ngitung? Kapan Muhammad ngitung sayapnya Jibril sehingga sayapnya Jibril itu 6.000? Gini Bang, gini. Oke. Saya akan jadi artikan semuanya ya. Sebanyak sayap malaikat Jibril itu semua firman Allah. Tergantung di dalam Al-Quran. Kalau firman Allah enggak seharusnya masuk dalam Al-Quran. Dengar dulu. Silakan. Nabi Muhammad itu sejenis manusia. Ya, semua manusia. Nabi itu dan rasulnya itu manusia. Ya, memahami. Semua yang ada di Al-Quran itu semua diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Nabi akhir. Gitu. Bukan Nabi Muhammad yang mengalah di dalam Al-Quran, bukan. Tapi itu wahyu dari Allah turun ke Nabi Muhammad. Disitulah makanya banyak saya, banyak malaikat, banyak nabi itu semuanya wahyu dari Allah. Kalau manusia, kalau Nabi Muhammad itu nggak tahu. Jadi Muhammad tahu jumlah sayap Jibril itu 6.000 dari mana? Itu dari Al-Quran semua. Nggak ada dalam Al-Quran. Gitu. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan jumlah sayap Jibril itu 6.000. Gini loh Bang. Masa sambiang semuanya yang ada di Al-Quran memahami tentang arti Gini, saya ini adalah orang yang sangat memahami Al-Quran. Saya itu sudah membaca Al-Quran lebih dari 100 kali habis. Saya bolak-balik lebih dari 100 kali. Tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran jumlah sayap Jibril 6.000. Ya, kalau sampean memahami tentang Al-Quran, arti dari Qul huwallahu ahad atau Yasin apa artinya? Jangan lari kemana-mana dulu. Fokus dulu, jangan kemana-mana. Ya, katanya sampean memahami. Kita berbicara mengenai jumlah nabi. Kembali ke tema tadi loh, jumlah nabi. Ya, terus. Oke, lanjut. Oke. Saya ini sedang membicarakan bahwa Muhammad sangat-sangat bisa saya buktikan Muhammad itu memang orang yang suka berhalusinasi tinggi. Ada dalilnya Muhammad itu dia berhalusinasi. Bahkan dia sempat mau bunuh diri. Muhammad tuh pernah mau bunuh diri loh. Tahu nggak? Di Al-Quran surat berapa? Inilah makanya saya bilang teman-teman. Makanya saya bilang orang Islam itu nggak ngerti agama Islam teman-teman. Makanya dia Islam. Nggak gini. Bukan nggak ngerti. Gini.
Orang Islam itu ya cuma yang dikerjakan. Tenang dulu bang, karena kita bukan kiai, bukan penceramah. Nah, yang itulah yang saya Bentar dulu. undang Bang Bentar Badri. dulu bang, bentar dulu Sebenarnya ya. itu yang saya undang, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang saya undang ke sini. Tapi kenapa mereka tidak datang? Sampean Kemungkinannya, salah, gini, kemungkinan ulama tidak datang ke sini karena mereka khawatir kalau mereka datang ke sini mereka Enggak. akan mengiyakan saya. Enggak bang, saya juga gini kan, saya punya bahasa, saya nggak menyalahkan agama Kristen, itu tergantung keyakinan manusia, ya kan? Bang, juga saya nggak di sini nggak agama menyalahkan, Islam. saya di sini Iya, mengungkapkan fakta-fakta ya. tentang agama Islam. Cuman saya pingin tahu Masalah isi itu dalam kesalahan Al-Quran. atau tidak Anda simpulkan sendiri gitu loh. Iya betul. Oke, kita Cuma kembali saya ke tahu, jumlah nabi tadi. Kita kembali ke jumlah nabi tadi. Kata sampean itu Nabi Muhammad pernah mabuk, ya kan? Pernah mabuk kata sampean kan ya? Saya Benar tidak kan? bilang Muhammad mabuk, saya bilang Apa? Muhammad berhalusinasi. Yang barusan itu. Saya tidak katakan Muhammad mabuk, yang Oh, saya katakan Muhammad berhalusinasi tinggi. Dia itu orang paling halu di dalam agama Islam. Begini bang, Saya begini bisa bang, tunjukkan begini. semua dalilnya. Ya begini bang, begini. Keluaran dengan kata-kata Nabi Muhammad itu enggak semurah-murah keluar langsung dari Muhammad. Itu semua firman Allah turun langsung ke Nabi Muhammad seperti Nabi Isa. Oke, baik. Ah, Pertanyaan gitu ya. saya begini, Bentar dulu, kalau ganti Allah dulu, berfirman- gantian dulu. Silakan. Oke. Itu Nabi Muhammad enggak memerintahkan kamu sembah saya, tidak. Kamu harus menyembah Allah dengan Fokus cara dulu, sholat fokus lima dulu. waktu. Fokus dulu ke masalah nabi-nabi yang 124.000. Fokus lainnya beda. Ya, oke. Oke, Yang Bang Badri, diwajibkan, tadi ya, Anda oh, mengatakan bahwa Muhammad mengatakan ada 124.000 nabi. Itu di Quran atau di mana? Nabi Muhammad bukan 125.000 nabi. Nabi Muhammad 124.000 nabi, kata Muhammad. Jumlah nabi itu ada 124.000. iya. Oke, Muhammad kan? dapat dari mana itu info itu? Itu mungkin dari firman dari Allah turun langsung ke Nabi Muhammad. Oke, kalau Muhammad dapat wahyu masuk ke mana? Dengar dulu Bang. Gini. Sebentar. Bentar. Kalau Muhammad Oke. mendapatkan wahyu info dari Allah, masuknya ke mana? Ke Quran atau enggak? Bukan info Bang. Ini Bang. Nah, Kalau ini hadis saya bilang dengar, kan. Hadis dengan Al-Quran itu beda ya. Harus dibedakan hadis langsung dari Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran langsung turun dari Allah. Oke, Ya, beda. Muhammad dapat 124.000 nabi dari mana? Mungkin langsung dari malaikat Jangan Jibril. mungkin. Kalau mungkin nggak bilang Ya nggak pasti. boleh. Pasti dari malaikat Oke, Jibril. pasti dari karena Jibril. karena Kalau selalu dapat wahyu dari Jibril, maka namanya wahyu enggak? Bukan wahyu. Bukan wahyu. Bukan. Cuma ya, gini. Malaikat Jibril, Allah menugaskan ke malaikat Jibril untuk menyampaikan ke Nabi Muhammad. Kalau wahyu itu secara langsung, Bang. Kalau secara wahyu dari Allah langsung. langsung dari Allah langsung. Oke, Gini, ada kalau wahyu perbedaan. dari Allah langsung, Langsung, kalau turun ke Nabi Muhammad. kalau dari Jibril berarti bukan wahyu. Bukan, ini cuma Oke, pemberitahuan. baik, saya tunjukkan lagi. Pemberitahuan. Oke, baik, kalau orang Islam awam nih ngomong yang ngasal. Ini menurut cerita orang Islam, surat yang pertama kali turun itu adalah Al-Alaq, betul? Iqra, Bang. Iya, Iqra Iqra. bismi rabbika. Itu kan Al-Alaq itu. Iqra. Pertama turun itu Iqra, tulisannya ya. Turun Iya, Nabi Muhammad itu nggak surat tahu membaca. Al-Alaq, Bang. Itu. Coba bacain surat Al-Alaq gimana? Coba sampean baca. Surat Al-Alaq itu bunyinya Iqra. Terus. Bacalah Baca. dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra Ah. bismi rabbi. Terus. Nah, menurut cerita orang Islam, katanya Jibril datang menemui Muhammad, disuruh membaca. Berarti kalau menurut itu Anda berarti itu bukan wahyu. Karena yang datang Jibril bukan Allah. Gimana? Maksudnya gimana? Tadi Anda katakan kalau wahyu Al-Quran langsung dari Allah. Ya. Kalau hadis dengan perantaran Jibril. Nah, ini Ya. buktinya Al-Alaq Jibril katanya yang menyampaikan. Bukan langsung turun dari Allah. Berarti Allah ke Gua Hiro. Wahyu itu, Bang, wahyu. Berarti Allah ke Gua Hiro. Ke Gua Hiro?
Oke bang, Gimana? jualan aja dulu bang. Jualan sana, jualan. Aduh. Apa kalian mau maksa saya suruh mengatakan orang Islam ngerti agama Islam? Udah 13 tahun saya diskusi sama orang Islam, ya kayak begitu semua, isinya kayak begitu. Makanya kesimpulan saya adalah tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Kalau dia ngerti agama Islam, maka dia akan meninggalkannya. Oh, gimana? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Antika cantik Ciregar. Ya, selamat siang Antika. Halo Antika. Baik, saya turunkan lagi ya. Saya turunkan lagi nih jam 12 kayaknya. Mereka pada ke masjid ini teman-teman. Apakah sudah pada ke masjid teman-teman? Apakah sudah pada makan siang atau? Yuk. Kita kasih nih ada Salsabila, yuk. Salsabila. Kalau saya kata Halo Bang Edis. tokoh yang halusinasinya paling tinggi di dalam agama Islam Muhammad, jangan marah karena memang itu benar. Halo Bang Edis. Halo Bang Salsabila. Muslim Bang? Halo Bang Edis. Muslim. Muslim. Ya, Gimana silakan. Bang? Kita lanjutin yang tadi Bang ya. Apa judulnya nih? Waduh, memang Diskusi bener kan? apa? TikTok ini emang muternya kenceng banget teman-teman. Jadi selalu datang masuk, orang baru masuk, keluar, datang masuk. Jadi banyak orang nggak nyambung. Oke baik. Tadi gini, kita sedang membahas tentang apa? Tentang kuncing unta, bukan? Bukan. Tadi ada seseorang yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu 25. Saya bantah. Kata Muhammad jumlah nabi itu 124.000. Bener nggak? Terus? Muhammad bilang jumlah nabi 124.000. Iya, 124.000 itu yang jumlah nabi, tapi yang diimani hanya 25. Nah, berarti yang 120.000 berarti halusinasinya Muhammad. Bukan halusinasi, memang ada Bang Edis, itu 125 itu ada, hanya tidak perlu kita imani. Oke, Kita Muhammad. cukup mengimani 25 nabi. Oke, Muhammad tahu dari mana Begitu ada diskusinya. 120? Muhammad tahu dari mana ada 100? Ya dari malaikat Jibril lah. Ya Jibril yang menyampaikan semua itu. Dalam narasi itu nggak ada Muhammad kasih tahu katanya dari Jibril. Iya, memang dia tidak sampaikan dalam narasi itu, kan dari Muhammad hidup. Dia berteman dengan malaikat Jibril. Segala sesuatu yang turun dari Tuhan itu kan perintah dari Tuhan melalui malaikat Jibril. Tapi Kalau mau dituliskan semuanya Ya, itu suara Anda kepotong-potong. dari jam berapa, siapa yang kasih tahu, Suara itu Anda kulit kepotong-potong. besar sekali itu kitab. Coba suara Kalau Anda agak misalkan- potong-potong, Bang. Coba Ini perbaiki bentar. dulu. Sebentar, aku kan songkat dulu. Coba. Ini yang cocok ini. Ya, silakan. Coba ganti dulu karena kepotong-potong. Oke, tes. Ya. Oke, sekarang lebih baik. Bagaimana suaranya? Mantap. Mantap. Tadi kepotong-potong. Ah, Oke. Baik. Jadi menurut Anda Muhammad tahu dari Jibril begitu. Ya. Berarti Jibril wahyu lah. berarti ya. Ya, wahyu. Kalau wahyu kenapa tidak masuk Al-Qur'an? Ya kan namanya juga wahyu, kan tulisannya beda Al-Quran dengan wahyu. Udah kelihatan tulisannya berbeda kan? Berarti Al-Quran Ini. bukan wahyu. Al-Quran itu kan firman. Al-Quran bukan wahyu. Al-Quran itu firman. Bukan wahyu. Firman Tuhan yang tercatat dalam Al-Quran.
Wahyu itu penyampaian Tuhan melalui malaikat Jibril. Aduh, bagaimana Jadi sih? bingung nih. Bentar, pelan-pelan. Pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan. Kok katanya sudah ratusan kali baca Al-Quran mau jadi Baik, bingung. baik, pelan-pelan ya. Gimana ini ceritanya ini? Saya mau tanya dulu, Bang. Aduh. Al-Quran Kamu itu bertanya berapa kali, kemudian saya bertanya berapa? wahyu, Al-Quran itu berisi wahyu dari Allah bukan? Ya, wahyu itu penyampaian firman, wahyu itu penyampaian yang langsung kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Oke. firman itu adalah ayat Al-Quran yang tertulis, yang ditulis oleh para sahabat. Gitu. Saya bingung. Pelan-pelan, Bang. Saya belum paham nih. Masa saya ngajarin Menurut seorang Edis ini? Seorang Edis harus saya Anda, ajarin tuh, gimana tenang. ceritanya? Menurut Anda, Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah. Itu firman Tuhan yang tertulis di situ. Bukan wahyu. Firman Al-Quran yang firman. dituliskan, yang harus kalau wahyu itu adalah penyampaian, memang Tuhan juga menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk Oke, disampaikan baik, kepada baik. Muhammad. Baik, berarti Al-Quran adalah firman Allah, betul? Iyalah, firman. Oke. Kalau hadis? Hadis itu juga penyampaian dari Muhammad juga. Ketika Firman Allah Muhammad nggak? menyampaikan hadis itu, ketika ada sesuatu hal yang Muhammad Bukan, tidak mengerti, pertanyaan saya kemudian firman bertanya, Allah entar dengar dulu. Ketika Nabi Muhammad ada sesuatu hal yang harus dijelaskan kepada umatnya, kemudian dia tidak tahu, kemudian bertanya kepada kepada Jibril menyampaikan kepada Tuhan, kemudian turunlah. Itu namanya hadis, gitu. Oke, berarti yang namanya hadis itu firman Allah nggak? Hadis itu firman Tuhan juga, penyampaian Tuhan. Oh, firman Tapi Allah bukan juga. berarti turunnya. Oke, baik. Kalau firman itu, pikir ini, Des. Firman Gimana? itu adalah penyampaian dari Tuhan yang harus disampaikan kepada umat tanpa permintaan dari Les Muhammad. lagi mereka. Gitu. Oh, Saya jadi ngeles pening. lagi. Udah gini aja dah, maksudnya lebih gampang dah. Isi yang ada di dalam Al-Quran itu firman Allah, betul? Ya, firman. Oke. Apa yang harus Isi yang ditanyakan ada tentang dalam itu? hadis juga firman Allah. Ya, firman Tuhan. Oke, Dengan dua-duanya dengan cara menerima yang berbeda ya. Oke, dua-duanya firman Tuhan ya. Ya. Oke. Menjadi pertanyaan sekarang, tinggi mana hadis dengan Al-Quran? Tinggal Quran lah. Tinggi Al-Quran. Berarti ada firman Allah level 1, ada firman Allah level 2 ya? Ya, Quran kan dengan adanya hadis itu kan menjelaskan tentang isi firman yang begitu Sebentar, tinggi kosakatanya. tenang. Sama saja Lebih ketika tinggi, tenang, sama Bang, saja tenang, perjalanan tenang, Bang. tenang, Bang, Bentar, tenang, tarik saya nafas, jawab tarik dulu, nafas, saya Bang. jawab Tarik dulu. nafas dulu, tarik nafas, Tenang, hembuskan. oke. Tarik nafas dulu, hembuskan. Tenang. Oke, baik. Jadi Aduh. menurut Anda lebih tinggi Al-Quran daripada hadis ya? Di dalam kedudukannya itu, Mau ditarik Pak lagi Edis. pernyataan Anda? Bukan. Kedudukan hadis itu menjelaskan tentang isi Saya nggak nanya itu, Bang. Al-Quran. Lebih tinggi mana Al-Quran sama hadis? Maksudnya apa dalam ketentuan ini keimanan sulit. itu apa hubungannya? Tinggi Tadi dengan Anda rendahnya. sudah jawab lebih Edis. tinggi Al-Quran, betul. Tinggi Al-Quran dengan hadis itu menjelaskan tentang isi Ini Al-Quran. gimana? Oke, baik. Gimana sih? Baik. Sekarang aku tanya sama Edis, Oke. mana yang lebih tinggi, perjanjian lama, perjanjian baru? Baik, saya akan tunjukkan Mana yang lebih kepada tinggi? Anda statement Aku Anda tanya, ya. aku tanya, kata kalau Anda aku tanya sama memperjelas. Edis, Baik, sabar. Edis, mana yang lebih tinggi, perjanjian Saya lama atau tunjukkan. perjanjian baru? Bagaimana komparasi antara Quran dengan hadis ya? Oke, Jawab Abang ada dulu Al-Quran di situ? pertanyaan aku. Abang ada Supaya Al-Quran kita di situ bisa nggak? ada. Oke, Tanya aja. coba dibacakan Maksudnya, dulu surat aku jawab Al-Ahzab dulu. ayat 63. Surat Al-Ahzab ayat 63 nanti akan kita bandingkan dengan Al-Qur'an dengan wahyu, dengan hadis. Yang juga firman Allah, Apa tadi? dua-duanya Al-Ahzab? firman Allah itu dua-duanya. Ayat 63. 63, Al-Ahzab 63. Nah, sekarang aku tanya, Dis. Sebelum aku jawab Dibaca ini. dulu saja, coba dibaca. Biar kita compare dengan hadis, coba. Ya. Hmm. Yas'aluka nasu Terjemahnya aja, anil Bang. sa'atil Bang, qul terjemahnya aja, innama Bang. ilmuha wa ma yuhridukan la'allakum Terjemahannya, sa'atan terjemahannya, Bang. takunu qarib.
Orang-orang yang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, katakanlah bahwa mengetahui tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Oke. Tahukah engkau bahwa jadi hari kiamat itu sudah dekat? Oke. Terus apa pertanyaannya? Menurut ayat tersebut, kalau ada orang yang bertanya tentang hari kiamat, suruh jawab apa Muhammad? Suruh bahwa yang tahu tentang hari kiamat itu hanya Allah saja, hanya ada di Oke. sisi Allah. Hanya ada di sisi Allah. Gitu. Menurut hadis, kiamat hari apa? Menurut hadis itu datangnya hari kiamat menjelaskan adalah hari Jumat. Hari Jumat. Menurut Anda yang lebih Tapi pantas, yang lebih tinggi, jamnya tenang dulu, jamnya tenang. tidak Jumat yang mana tidak jelas, Tenang, di mana belum dijelas karena tenang, waktu itu hanya tenang, Tuhan yang menentukan. Menurut Anda mana lebih tinggi kedudukan hadis Hey. daripada Al-Quran? Sama kedudukannya menjelaskan tentang Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kata lebih Quran- tinggi. Bentar, Bang, Al-Quran coba lebih tenang tinggi dulu, Salsabila. kedudukannya. Tenang dulu, Salsabila. Ya, bukan tenang, dengar dulu kita ngomong. Jangan panik begitu. Ngapain mau panik? Saya 10 menurut 10 edisi saja Al-Quran nggak akan boleh panik jadi kayak gini kiamat sudah kalau hanya dekat, diskusi bener kayak gini. Karena pertanyaan begini pertanyaan standar dalam Bukan, Islam. katanya boleh jadi. Pertanyaan menurut standar Al-Quran. ini. Menurut Boleh Al-Quran itu dengar dulu. Boleh jadi, Al-Quran itu menurut adalah Quran. Coba posisi baca yang lagi. lebih tinggi. Coba dibaca lagi, Dengar baca dulu. lagi. Boleh jadi kan? Boleh jadi, coba. Orang-orang yang bertanya kepada Muhammad, orang-orang yang bertanya atau hambamu yang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Terus, boleh jadi. Nah, Boleh jadi nggak? tidak ada boleh jadi di sini. Tidak ada. boleh jadi. Tahukah engkau boleh? Boleh Tahukah jadi. engkau? Kiamat Ntar dulu aku sudah dekat. Coba baca. selesaikan. Coba baca. Tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat? Nah, Maksudnya boleh sudah jadi dekat. kan? Boleh. Siapa Iya. yang ngomong boleh jadi itu? Tuhan. Tuhan ngomong boleh jadi kiamat sudah dekat. Iya. Sedangkan Ini kan di Tuhan hadis Tuhan. ngomong hari Jumat mana yang lebih tinggi? Loh, bukan hari tinggi di sini menjelaskan tentang kejadian waktu hari kiamat itu. Kemudian Boleh Tuhan jadi sudah dekat, kemudian Kalau ngomong boleh Iya. jadi semua orang bisa nggak? dengan matinya Yesus kemudian itu sudah kiamat mulai. sudah dekat sama dari firman. Nah, Itu. lari kemana-mana Salsabila. Kok mau Loh, lompat? kok saya Kenapa tidak Anda tiba-tiba lompat? lompat? Saya menjelaskan kepada saudara supaya saudara tidak Salsabila, tersesat. coba dengarkan. Ih, Kalau misalnya gini, boleh jadi besok saya dapat duit. Boleh jadi besok hujan. boleh jadi Boleh besok kau jadi. meninggal. Kalau boleh jadi, boleh jadi, Boleh jadi besok jatuh. Boleh jadi besok makan bakso. Oke. Boleh jadi. Kalau boleh jadi, itu berarti lebih pantas omongan manusia apa omongan Tuhan? Bukan omongan Tuhan di sini boleh jadi menyampaikan bisa saja untuk peringatan kepada kita bahwa hari kiamat itu tidak tahu kapan datang bisa saja sudah Saya tampilkan dekat. ayatnya ya. Saya tampilkan Itu. ayatnya. Saya tampilkan ayatnya. Ayat apa lagi nih? Ayat apa lagi? Al-Ahzab. Ini ayat udah selesai ini ayatnya lagi. Ini aku tanya tadi sama 63 kau. ya. Sebentar. Yang mana yang lebih tinggi kedudukannya? Jangan panik dulu. Tidak. Ini kan supaya adil. Baik. Mana yang lebih tinggi? Kau nggak mesti ditanya bagaimana tampilkan dulu ceritanya. ayatnya. Mana yang lebih tinggi? Ya udah panik. Kedudukan teman-teman. perjanjian baru Dibahas atau ini dia perjanjian udah panik. lama? Baik. Saya Mana tunjukkan yang sama lebih Anda tinggi? bahwa lebih pantas sebenarnya hadis itu lebih pantas jadi Al-Quran daripada Al-Quran. Baik. Tidak Nih. ada kata begitu. Sekarang saudara, Baik. Coba ya saya baca bertanya dulu ya. sama Nih, saudara, jangan mana panik, yang Salsabila. lebih tinggi Jangan kedudukan? Kedudukan perjanjian lama atau bertanya perjanjian kepada baru? Kamu. Manusia bertanya kepada kamu tentang hari kiamat. Katakanlah. Apa Muhammad suruh berkata? Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah, betul? Edis. Dan boleh jadi, dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Boleh jadi. Harus. Nah, yang Iya, ngomong boleh jadi. ini siapa? Tuhan yang ngomong itu Boleh menyampaikan jadi. bahwa kau Oke. harus segera Lebih tinggi mana bersiaga-jaga boleh karena jadi sama datangnya sudah hari diketahui hari Jumat? kiamat. Dengar dulu, datangnya hari kiamat itu tidak tahu kapan datangnya. Oke. Di Hanya sini kan tidak disampaikan diketahui sama sekali ciri-ciri kan? hari kiamat itu akan Ternyata datang di hari menurut hadis Jumat. sudah Tapi diketahui Jumat yang harinya mana? Jumat. Tidak Harinya sudah ditahu. diketahui Jumat.
Iya, tapi Jumat yang mana tidak ada yang tahu. Ya, oke. Mana Kejadian lebih Muhammad di tinggi? Jumat itu tidak ada yang tahu. Oke, di dalam Al-Quran kan tidak diketahui sama sekali. Tidak ada yang lebih tinggi, Edis, kalau berbicara tentang Nah, kita. Di dalam Al-Quran Karena tidak di situ diketahui harinya tugasnya kan? tugasnya namanya tugasnya hadis itu Gimana mulai menjelaskan kota-kota Menurut yang ada Al-Quran di situ diketahui dalam harinya. Al-Quran. Nggak ada yang lebih tinggi lebih panjang. Mana ada ayat seperti itu? Diketahui harinya nggak? Sekarang kalau aku tanya sama kitab kamu, yang mana yang lebih tinggi? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Boleh jadi. Nah, aku tanya sudah dulu sama dekat. kau. Mana yang lebih tinggi? Itu Perjanjian nggak lama, ada perjanjian bedanya, baru? nggak ada bedanya sama kernet angkot. Perjanjian mana yang lebih tinggi? Bang, Perjanjian lama atau perjanjian Misalnya saya baru? naik Aku kembalikan angkot sama nih. kau. misalnya saya naik angkot mau ke Kampung Nah, nah, nah. Rambutan. Bang, Aku kembalikan sama bis kau. berikutnya Mana datang yang jam lebih berapa, Bang? tinggi? Kernet Perjanjian angkot baru aja tahu atau datangnya. Oh, dia akan datang jam 12.30. Gimana? Masa Allah ngomong boleh Nggak bisa, jadi? nggak bisa ngomong. Boleh jadi. Sedangkan dalam hadis diketahui hari Jumat. Coba mana lebih tinggi? Yang Nggak- boleh jadi sudah nggak dekat bisa. atau hari Jumat? Nggak bisa jawab kan? Yang posisi lebih tinggi mana yang lebih tinggi? Perjanjian baru atau perjanjian lama Mau nih? lari kemana-mana. Nggak, aku tanya sama kau, Edis. Yang lebih tinggi Di mana? dalam Perjanjian baru atau Al-Quran perjanjian lama? Tidak diketahui sama Nah, nah, sekali, tidak diketahui. Tapi saya di dalam satu hadis aja pertanyaan diketahui saya, hari Dis. Jumat. Artinya Pertanyaan hadis saya lebih hanya tinggi satu. daripada Al-Quran. Mana yang lebih Hadis perjanjian lebih lama, pantas perjanjian baru? masuk. Ayat itu lebih pantas masuk Quran. Nah, ayat Al-Azab itu lebih pantas dikeluarin dari Quran. Aku udah jawab. Hadis itu adalah menjelaskan tentang Al-Quran. Oke, mana yang lebih Nah, pantas masuk Al-Azab dia 63? lebih rinci. Dia lebih Mana rinci kalau di kita situ. ngomong berdua Bukan begini, berbicara nggak ada yang tentang tinggi dan didengar, pantasnya Salsabila. sekarang. Kalau kita Hmm. ngomongnya bareng-bareng, nggak ada yang didengar. Masalahnya aku dari tanya satu aja, ini nggak bisa jawab. Ini aja belum Mana keluar, yang lebih gimana? tinggi, perjanjian baru atau perjanjian lama? Ini Mana yang belum lebih tinggi? kelar. Loh, Mana sudah yang lebih kelar pantas tadi ku masuk jawab. ke dalam Al-Quran, ke dalam Al-Azab nantinya? Ini. Kukira ini ilmunya tinggi. Oke, gini aja sekarang. Masa nggak Apakah saya boleh nggak mau bicara? ditanya? Gimana nggak mau ditanya? Apakah saya boleh bicara? Apakah boleh aku bertanya, Dis? Satu Boleh. aja. Tapi selesaikan dulu Nah, saya bicara, aku boleh? Aku tanya dulu. Boleh saya Sudah, selesaikan ya. pembicaraan saya? Silakan. Baik. Silakan kau bertanya. Silakan Di kau dalam berbicara. surat Al-Azab, kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, katakanlah kiamat itu sudah dekat. Dan tahukah kamu, bisa jadi, kemungkinan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Sedangkan menurut hadis, kiamat itu sudah diketahui harinya. Bukan hari Senin, bukan Selasa, bukan Rabu, bukan Minggu, bukan Sabtu. Sudah diketahui harinya, hari Jumat. Jadi selain daripada hari Jumat, tidak mungkin terjadi hari kiamat. Pertanyaan saya, yang lebih pantas masuk surat Al-Azab itu, yang ada sekarang di dalam Al-Azab, boleh jadi kiamat itu sudah dekat, atau yang ada dalam hadis itu? Mana yang lebih pantas masuk dalam Al-Quran? Makanya saya bilang, kemungkinan yang masukkan Al-Azab itu harusnya yang di hadis itu. Ketahuilah orang-orang yang beriman bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Nah, itu lebih pantas masuk Al-Azab 63. Kau Coba. mesti kau simpulkan. Ini diskusi apa gitu kan? Kau sendiri yang Coba, ngomong, gimana tanggapanmu? kau sendiri yang simpulkan. Tanggapan saya ini Baiklah, tetap baiklah, Al-Azab baiklah. inilah. Gak ada Bentar, jawaban bentar. hukum dari tadi cuma ketawa-ketawa aja. Coba lah ya. Di dalam Al-Quran Al-Azab 63 itu, kalau ada orang bertanya, disuruh apa Muhammad jawabnya? Yang tahu itu hanyalah Allah. Boleh jadi, bisa jadi kiamat itu sudah dekat. Itu surat Al-Azab 63. Tapi di dalam hadis ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat itu, kapan terjadinya? Muhammad langsung menjawab dengan tegas, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Makanya saya bilang,
Yang sekarang ada di hadis itu harusnya masuk ke dalam Al-Azab 63. Yang ada di dalam Al-Azab 63 itu harusnya masuk ke dalam hadis. Ketuker. Gimana? Kenapa saya katakan ketuker? Karena yang di hadis lebih pasti. Yang di Quran surat Al-Azab 63 nggak jelas. Boleh jadi. Apa bedanya dengan kernet angkot? Kernet angkot aja tahu jam berapa dia mau berangkat. Gimana? Ini Allah ngomong, boleh jadi kiamat sudah dekat. Mana sih Anda ini? Aduh, makasih teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Dia nggak jawab, dia cuman nggak jelas kemana-mana. Oke, kita kasih naik Atun. Ya, selamat siang saudari Atun. Yang namanya boleh jadi itu lebih pantas itu omongan Muhammad karena dia manusia biasa. Boleh jadi nanti kereta akan tiba terlambat, boleh jadi bisa jadi besok hujan. Itu omongan Muhammad, itu harusnya itu yang masuk ke dalam hadis. Malah yang hari Jumat malah masuk hadis yang pasti. Halo? Oke, baik, si Atun tidak nyambung-nyambung. Saya turunkan. Teman-teman kalau mau naik pastikan sinyal teman-teman kuat ya. Ya, pastikan kuota teman-teman juga cukup. Oke? Kita lanjutkan lagi. Oke, sebelum lanjut kita iklan kembali ya. Teman-teman sekalian, sobat-sobatku ya, yang suka nonton Edis TV ya, teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk mendirikan rumah apologet di sini ya teman-teman ya. Di sini tuh saya punya keinginan, punya mimpi, ada tempat sendiri saya berapologet teman-teman. Ya, di sini saya itu berapologet kalau menjerit-jerit ya, itu ya ganggu sama teman-teman yang lain. Makanya kan saya pengen suatu satu kita ada tempat sendiri teman-teman. Ya kan? Kalau kita ada tempat sendiri, kita mau jerit-jerit sampai pecah juga pita suara kan. Saya tuh pengen seperti itu. Jadi kita ada tempat khusus, kita bisa segala fasilitas untuk bikin podcast, untuk pokoknya jadi studio begitulah ya, kayak punyanya Uncu PA. Saya tuh pengen banget teman-teman ada tempat sendiri teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, pengen membantu mensupport itu, teman-teman bisa support ya. Hati-hati banyak penipuan ya teman-teman ya. Hati-hati banyak penipuan. Nanti kalau teman-teman video saya ini dipotong terus dikaitkan sama dia ke tempat orang lain, itu bahaya. Jadi pastikan kalau Anda mau mensupport saya, muncul nama saya ya. Nah ini teman-teman kalau mau mensupport Edis TV, teman-teman bisa support di sini nih ya. Hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman mengetik atau mendapatkan informasi tentang support Edis TV tapi tidak muncul nama saya Edis, maka penipuan ya teman-teman ya. Teman-teman silakan tangkap layarnya, screenshot. Nanti teman-teman ada berkat berlebih bisa berpartisipasi untuk ikut mengambil andil untuk mendirikan rumah apologet di sini teman-teman ya. Kita tahu teman-teman kalau mau berapologet dari Konoha itu ya dijemput polisi. Karena cuman orang Islam doang yang boleh bahas agama Kristen. Ya, kalau orang Kristen bahas agama Islam nanti penistaan agama. Seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan kalau mau mensupport saya ada di sini. Hati-hati teman-teman karena banyak video saya yang dipotong ketika saya mengatakan support Edis TV terus ditempelkan dengan yang lain. Ada satu akun tuh jual kacamata. Nah itu teman-teman bukan akun saya. Jadi kalau kalian lihat video, ada video Edis TV, support Edis TV dengan membeli ini, membeli itu nggak ada. Saya nggak jualan teman-teman. Ya, seperti itu, oke? Karena banyak akun-akun palsu ya, waspada dengan akun-akun palsu, akun-akun bodong ya. Waspada teman-teman. Karena untuk membuat akun palsu itu hanya dibutuhkan waktu tidak lebih dari 10 detik.
ya, Anda sekarang ini ganti TikTok Anda dengan Edis TV itu bisa. Saya ajarin kalau nggak bisa caranya. Dalam waktu 11 detik, akun TikTok Anda jadi Edis TV. Ya. Ini kalau ini Ustadz betulan ini. Ya, silakan. Ini Ustadz betulan. Maka perlu datang Ustadz mengklarifikasi gitu loh. Ya, silakan Bang Azam official, nyalakan kamera. Oke, tunggu. Aduh, mainan agama mulu Nah. Bang Azam Kirain sudah ada, menyimak Wan. dari Ya, tadi siap. Bang Azam. Baru karena di share saya naik. Oke. Betul tidak Bang Azam bahwa menurut Muhammad barang siapa yang menyimpan gambar atau patung atau membuat gambar atau membuat patung makhluk hidup, maka dia akan dilempar ke dalam neraka, disiksa di dalam neraka. Betul tidak? Redaksinya ada, tetapi setiap redaksi itu kan ada konteksnya. Betul atau tidak? Redaksinya ada, setiap Coba Anda yang redaksi bacakan hadis, hadisnya. Quran itu ada konteksnya. Coba Anda Orang bacakan dilarang hadisnya. buat patung, buat gambar-gambar dan seterusnya. Anda tahu lah, terlalu repot kalau gitu. Terus ada apa di situ? Bung Azam, coba konfirmasi dulu apakah yang saya katakan itu benar Iya, atau salah. betul. Betul. Baik. Ya. Jadi kalau ada seorang muslim dia simpan patung ayam, patung kucing, patung apapun yang makhluk hidup atau ada gambar makhluk hidup akan dilempar ke dalam neraka jahanam, betul? Sebagian umat Islam yang masih memiliki pemahaman yang purifikasi begitulah, mereka memang melaksanakan hal tersebut. Artinya mereka tidak biarkan ada patung-patung makhluk hidup di rumahnya, bahkan gambar-gambar sekalipun tidak ada dibiarkan untuk terpajang di rumahnya. Baik. Begitu. Baik. Saya katakan itulah bahayanya ajaran agama Islam. Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya katakan? Bahayanya di mana coba? Baik. Apa lambang negara Republik Indonesia? Garuda. Burung Garuda. Apakah burung Garuda yang ada di patung yang begini itu, wah, sayapnya membentang, kemudian Terus? cakarnya mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika, itu Terus? merupakan patung makhluk hidup? Ya, itu makhluk hidup. Oke. Terus? Menurut Muhammad masuk neraka nggak orang yang buat patung begitu dan menyimpan seperti itu di rumah? Baik, gitu dong pertanyaannya akan dijelaskan. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat objektif. Ketika seseorang dianggap melakukan sebuah dosa, maka dosa tersebut bisa terhapuskan dengan dia melakukan sebuah kebaikan yang lain. Kita anggap saja, kita ikuti narasinya Edis. Dengarkan. Baik, silakan. Kita anggap, ikuti narasinya Edis bahwa membuat patung tersebut termasuk burung Garuda itu dianggap sebagai perbuatan dosa menurut hadis yang beliau Menurut kutip. saya itu menurut Muhammad. Ya, mendengarkan saya dulu. Silakan, Menurut hadis yang Edis kutip. Tapi ingat, Nabi pernah bersabda wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. Jadi jika apa yang Anda sampaikan itu dianggaplah sebuah keburukan, ketika umat Islam melakukan kebaikan yang lain, maka kebaikan yang buruk sebelumnya akan terhapus. Karena Islam mengenal reward, artinya kebaikan seseorang itu dianggap oleh Islam. Jadi masuk surga bukan karena iman saja. Begitu saudara-saudara terkasih dalam nama Bapa yang ada di sana. Gitu. Baik, saya tanggapi ya. Jadi Ya. kalau ada seorang muslim dia menjabat di government, di pemerintahan, terus di kantornya ada burung Garuda, kan ada wapres, ada Pak Presiden dan wakil Sebut presiden. aja Di tengah-tengahnya Prabowo, nggak apa-apa. ada burung Garuda, betul? Iya, sebut. Oke, baik. Menurut Anda, kata Muhammad, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka nggak? Anggap saja begitu. Kok anggap saja? Pak Prabowo, ya kita begini. Oh ya, kita anggap begini. saja. Saya ikuti. Saja. Ya, kita anggap saja, saya iyakan. Berat anggap saja. Enggak, permainan-permainan begini kita iyakan.
Anggap saja Aduh, begitu ini bukan mendapatkan permainan, dosa. Bang Azam. Aduh, Coba, jangan, kita serius lah, jangan fotonya main-main Mas lah. Gibran, karena beliau masih Kita muda, sebut kan? Gibran Gini, nih oke. dan Prabowo. Fotonya Mas Gibran sama fotonya Pak Prabowo, makhluk hidup nggak? Gambar makhluk hidup nggak? Hidup. Gambar makhluk hidup. Garuda makhluk hidup nggak? Anggaplah hidup. Kok anggaplah Anda ini? Enggak, kita iakan saja. Artinya kita ikuti narasinya, kita ikuti. Oke, makhluk Silakan hidup. bernarasi. Oke. Menurut Muhammad, apa hukuman bagi setiap muslim yang terpajang gambar atau patung makhluk hidup di dalam rumahnya? Menurut Islam yang kamu pelajari gimana? Ayo. Saya tampilkan hadisnya. Iya, Memang udah. Mereka ini sulit yang nyata ya. Enggak, sudah ditahu itu di hadisnya. Artinya sudah ditahu. Supaya Anda juga tidak terlalu capek dan biar menghemat waktu. Saya juga tahu apa hadis yang Anda akan tampilkan. Langsung jelaskan saja begitu biar nggak Maka lama. nanti kalau saya ngomong nanti ya anggap saja. Enggak, saya anggap bertanggung saja jawab. Kamila. Memang hadisnya ada begitu. Saya bertanggung jawab. Memang ada begitu Kalau redaksinya. Anda mengatakan anggap saja gimana? Enggak, benar-benar ada hadisnya itu teman-teman. Ada hadisnya. Santai Baik, teman-teman. saya balik kamera Ada saya dulu. hadisnya. Saya balikan kamera saya. Memang mau bikin orang lama Islam kayak mereka gini. harus bermunafik. Karena memang teman-teman di dalam ajaran agama Islam itu boleh takiyah. Bikin lama kalau gitu di Baik, diskusinya. Saya balikkan dulu ya. Oke. Makanya saya bilang buanglah hadis pada tempatnya. Baik. Ya. Sesungguhnya pembuat gambar ini Patung. akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Dalam hadis Bukhari. Terus saya tanya, ini banyak Iya. hadisnya ya, banyak hadis. Redaksi lainnya tiupkanlah ruh gitu kan. Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah al-musyawwirin. Apa ini? Pembuat gambar. Pembuat gambar. Terus nih, hukum nih membuat patung juga sama ini. Ya. Gambar, patung, makhluk hidup tuh, hukumannya disiksa. Iya. Nih, Terus. ya udah jelas. Banyak Iya, sekali nih sudah. hadis-hadisnya nih. Saya sudah iakan dari tadi Nih, di Islam. gambar mana sih? Sebentar, saya ambil lagi hadis yang lainnya ya. Sebentar. Biar jelas nih, Saya kasih gambarnya ya. Nih. Perhatikan. Dari Abdullah dan seterusnya bahwa aku mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya bukan yang korupsi, ingat. Menurut Muhammad, mau Anda maling, berzina, ucap syahadat, masuk surga. Ya. Orang yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat surah, maksudnya patung, gambar makhluk bernyawa. Nih, tambahin lagi biar banyak. Jadi jangan Anda bilang anggaplah nanti. Ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat surah-surah, patung, gambar makhluk bernyawa akan disiksa di hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kamu buat nih, dan seterusnya nih. Apa yang kamu buat? Aisyah berkata, Rasulullah pernah berpergian dan seterusnya. Ketika Rasulullah, beliau dan seterusnya. Nih, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi dengan ciptaan Allah. Nih, Aisyah mengatakan, lalu kami jadikan tirau itu sebuah bantal dan seterusnya. Banyak sekali riwayatnya. Silakan Anda cari sendiri. Sudah saya kasih tahu banyak riwayatnya. Baik, Anda ini berarti Anda tidak gimana membantah ya? sih? Tidak, saya sudah membantah. iakan tadi gimana sih? Berarti Saya hanya ingin seorang mengkonfirmasi muslim, saja. Seorang muslim yang menyimpan, membuat gambar-gambar makhluk hidup akan disiksa di api neraka, betul? Betul, ketika dia tidak memiliki kebaikan lagi yang lain. Ada tambahannya kan? Iya. Sudah saya Makanya bilang, kamu katanya selalu belajar Islam, ada tapi belajar yang editannya. komprehensif. Begini Edis, ya.
Islam itu agama yang memandang sekecil apapun kebaikan seseorang. Jadi ketika ada sebuah keburukan, katakan saja dia membuat patung, Berarti percuma membuat hadis ini ya? gambar dan seterusnya, dan Percuma hadis ini itu berarti ya? dianggap sebagai catatan dosa. Tapi ketika dia melakukan sebuah kebaikan, itu juga dihitung. Oke, berarti Begitu. berarti Nanti berzina. dipertaruhkan mana Nggak yang lebih apa-apa. berat, kebaikannya atau Sebentar. keburukannya, sesederhana itu. Oke, berarti artinya agama Islam itu berkompromi dengan dosa, betul? Berkompromi dengan dosa maksudnya? Berarti Itu bentuk berzina, keadilan Tuhan. maling, korupsi nggak apa-apa lah. Yang penting masih ada sedikit kebaikan. Bukan masih ada sedikit kebaikan. Nah, saya turuti lagi kemauannya, nggak mau lah. Enggak, bukan sedikit kebaikan, ditimbang nanti. Kalau malingnya lebih banyak ya dia di blender dulu. Masa Anda nggak Gimana tahu? nih Jangan, orang ini? Aduh, jangan Anda mendegradasi sulit. pemikiran sendiri lah. Kan nggak Oke lah. enak tuh Berarti gini. ditonton. Menurut Al-Quran, apakah boleh seorang muslim itu menjadi Islam 90%, 95%, 99,9%? Boleh nggak? Begini, saya Tenang jelaskan dulu, lagi. tenang dulu Azam. Saya tanya ini serius. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia harus menjadi seorang Islam yang kafah, betul? Betul. Apa itu kafah? Kafah itu menyeluruh. Menyeluruh penuh. Berarti dia harus menjalankan perintah Muhammad, betul? Betul. Betul. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diajarkan, yang diberi Berarti sudah fix ini Dis ya? Tenang. Yang tenang. tadi udah. Ini ke situ. Oh, ke situ. Oke, Barang masih. Oke, siapa lanjut. yang memutuskan perkara berdasarkan yang tidak, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang ditetapkan Allah, disebut apa? Ada 3, ada fasik, kafir, zolim. Itu dalam Baik. Al-Maidah. Ya, betul. Kafir, fasik, zolim. zolim. Pinter di sini Berarti luar ketika ada biasa. seorang kepala daerah, anggaplah Pak Camat, di rumahnya ada Garuda Pancasila, ada gambar Pak Gibran, Pak Prabowo, berarti dia harus memutuskan bagaimana membuang itu ke tong sampah nggak? Tidak. Tidak, kenapa? Berarti dia harus memutuskan perkara berdasarkan apa? Begini saya jelaskan ya. Harus Udah belum munafik. dijelaskan. Anda kan mengkonfirmasi. Kalau memang Anda yang mau menjelaskan, silakan ajari saya. Begitu. Kan sudah jelas ayatnya. Barang Enggak, siapa bukan begitu cara memutuskan memahami perkara sebuah. tidak berdasarkan hukum Allah disebut tapir, jolim, fasik. Iya, gini. Ya, fasik itu apa? Zolim itu apa? Kan ada tahapannya. Sebelum Kafir itu kita apa? membahas Begitu definisi loh. itu, misal nih, kamu kalau memutuskan perkara harus berdasarkan siapa yang harus Anda turuti? Siapa yang harus lebih Anda taati? Berdasarkan hukum Allah. Oke, yang harus Betul. Anda lebih taati siapa? Allah apa negara? Allah dong. Allah. Menurut hukum Allah boleh Iya. nggak nyimpan gambar presiden? Garuda boleh nggak? Allah nggak ada jelaskan begitu. Itu hadis. Ya, menurut hadis boleh nggak? Menurut hadis nggak boleh. Oke, hadis itu datangnya dari mana? Hadis datangnya dari Nabi Muhammad. Muhammad datangnya dari mana? Dapatnya dari mana? Dapatnya dari Allah. Nah, berarti dari Allah itu semua Iya. kan? Dan hadis itu masih bisa digugat, nggak apa-apa. Gugat Mau diperdebatkan hadis, sampai gugat. nenek Oke, moyang baik. bangkit Berarti Anda kembali dari setuju? kubur nggak apa-apa. Anda setuju bahwa hadis itu digugat ya? Bisa digugat, bisa Gugat. diperdebatkan, Berarti Anda diperdiskusikan setuju sampai subuh. berarti Anda setuju bahwa hadis-hadis yang bertentangan dengan negara kita tercinta ini harus segera dimasukkan ke tong sampah. Setuju? Enggak gitu cara Nah, itu katanya tidak tadi boleh akademis. Enggak, boleh digugat, diperdebatkan secara Tadi akademis. katanya di boleh meja-meja yang- digugat, sekarang nggak boleh. Waduh, gitu. Sungguh Itu namanya nekat yang kekanak-kanakan cara nyata. diskusi begitu, saudara-saudara terkasih. Jam saya sudah capek Ayo, aja, saya jawab sudah lagi. haus, capek, lelah saya. Kamu kebingungan memframing kalau sama saya, kebingungan. Bukan kebingungan memframing, saya Kebingungan. kebingungan bagaimana menghadapi kebotolan Begini. dan kenekatan kalian. Saya ajari, bukan saya ajari ya, saya menjelaskan saja, bukan saya ajari. Terkesan tidak sopan nanti kalau mengajari. Edis lebih tua daripada saya. Begini, di dalam saya ikuti narasinya Edis ya, bahwa orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu dikategorikan sebagai 3 kriteria manusia. Yang pertama fasik, yang pertama kafir, kedua fasik, ketiga zalim. Nah, zalim ini tingkatan yang paling rendah. Zalim itu apa sih? Orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Apakah divonis neraka? Ya enggak juga. Oke, Gitu, berarti saya tanya sesederhana kepada itu Anda. kok. Saya tanya kepada Anda. Pak Presiden Islam nggak? Ah. Islam Oke. Menurut hukum Allah Pak Presiden zolim nggak? bisa zalim, Wah, makan kan harta orang pun berani dia zalim, ngomong bisa gitu. zalim, bisa. Begini, misalnya Ini Pak makanya Presiden, saya bilang bahayanya ajaran Begini, dengarkan, mereka. dengarkan. Berani-beraninya mengatakan kepada Bisa Pak zalim. Presiden, Pak Presiden seorang Boleh. zalim. Begini, Sungguh kamu saya luar jelaskan biasa, ya. kamu Seandainya, azab. gini, Berani dengarkan kamu saya mengatakan bertanggung jawab. kepada pimpinan kita demikian, sungguh nekat. Bisa, ya, saya bertanggung jawab. Viralkan nggak apa-apa, saya bertanggung jawab. Nekat. Seandainya Inilah saya bilang mereka Pak kan. Presiden, dengarkan Dis, dengarkan. Anda nggak usah bicara terus, nggak gitu Silakan. lah. Seandainya Pak Presiden dan Wakil Presiden hari ini menjabat, kemudian ada sebagian rakyat Indonesia yang terlantar dari sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan seterusnya, itu dia bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang zalim. Iya, Karena masih kalau dia membiarkan melakukan rakyatnya itu, tapi menderita. ini kan soal Bisa. perkara gambar. Seandainya Nah, Pak Presiden itulah definisi tidak zolim melaksanakan- itu tidak seseram Ajam, gantian, apa saya yang sudah Anda dapat, pahami. Saya sudah dapat poinnya. Saya sudah dapat poinnya. Iya, gitu. Seandainya Presiden tidak melakukan tugasnya, ya kan? Jatah yang Iya. seharusnya untuk fakir miskin dan orang-orang terlantar, misalnya dikorupsi dengan Presiden, berarti Presiden Iya. harus dihukum, betul? Setuju? Enggak juga dihukum, didefinisikan sebagai orang yang zalim. baik, si Zalim itu tidak seseram apa yang Anda oke, baik pahami. sekarang. Tapi kalau hanya Pak Presiden menyimpan gambar burung Garuda Pancasila, apakah bisa dikatakan dia zalim hanya karena ada di Zalim itu apa sih? Zalim itu apa? Saya tanya dulu zalim supaya enggak serem pemahamannya. Zalim itu apa? Zalim Mulai. itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oke lah. Begitu. Oke lah, Ajam. Misal nih, Kita misal. rehat dulu ya. Lihat. Kita rehat dulu ya. Berat ini Berat, saudara-saudara. berat. Saya masalahnya sudah mulai sakit kepala, saya udah Enggak, perlu minum misalnya Panadol. ini kacamata saya taruh di paha, itu zalim karena bukan tempatnya. Itulah definisi zalim, Dis. Makanya pelajari Islam yang Baik. komprehensif. Ada juga nggak lah, kafir di situ? Gitu. Kafir itu ketika kita menolak perintah Tuhan secara Oke, totalitas, perintah itu Muhammad kafir apa? namanya. Perintah Muhammad apa? Boleh nggak menyimpan gambar, menyimpan patung-patung makhluk hidup? Tidak. Tidak boleh. Kalau itu tidak dilaksanakan, kafir nggak dia? Belum tentu. Belum tentu. Belum Kasih tentu di itu bawah, Ajam. hukum Islam yang Udah, berlaku. udah, kasih di Tidak bawah. bisa di frame. Ya, Ajam, nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan nanti malam kita lanjut ya. Iya, oke siap. Oke, baik. Gak apa-apa ya, Saya turunkan jangan dulu. ada yang tersinggung, santai aja. Kita di Oke. sosial media gitu Oh, kan. sebentar Ajam. Biasa Ini aja. pengakuan ini Ajam ini, teman-teman, Ajam ini banyak dapat inbox dari muslim sendiri dan dicecar, dimaki-maki ya. Apa-apa. Oh iya. Ya, karena dia mengatakan sesuatu tentang fakta-fakta dalam agama Islam, teman-teman. Kan sudah saya bilang, kalau orang ngerti agama Islam, dia datang ke sini untuk mengakui perkataan saya. Oke, gitu aja. Ya, Nanti oke. kita lanjut lagi mudah-mudahan ntar malam ya. Oke, ya, jangan Oke, ada yang saya baper ya. turunkan aja. Biasa aja, ini dunia sosial media begitu kan. Harusnya begitu. Ya, oke, Dis. Diskusi aja, jangan lapor polisi. Ya, jangan gerebek-gerebek gitu. Nggak bagus. Membubarkan rumah ibadah orang lain itu saya kecam itu. Tidak bagus, tidak benar itu. Oke, Oke. baik, saya turunkan ya Bang Ajam ya. Oke, selamat siang Edis. Selamat siang. Ya, itulah teman-teman ya. Mereka harus berkelit ya. Ya, begitulah kalian. Oke, teman-teman, sehubungan sudah terlalu siang, teman-teman. Ya, mungkin sudah waktunya jam istirahat dan jam makan siang. Mungkin teman-teman, jangan lupa ya follow akun saya yang asli ya, teman-teman ya. Akun saya yang asli itu ada followersnya itu 500.000 lebih. Karena banyak orang yang potong video saya itu terus dia upload di akun palsunya itu. Follow akun saya yang asli. Di video yang barusan kalian lihat ini dipotong orang, ditaruh di videonya. Nah, makanya teman-teman selidiki setiap akun Edis TV, apakah itu akun asli atau tidak ya. Seperti itu. Oke, saya rasa itu saja teman-teman siaran kali ini. Seperti biasa teman-teman, di akhir acara kita ada iklan sedikit ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman silahkan ya, bisa mampir ke profil saya. Di profil saya itu ada kok deskripsinya.